Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Arif dari SDN Watu Gede 2 yang pada tahun ini mengikuti program guru penggerak angkatan 11 pada tahap 1. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan aksi nyata kami, yakni atau diseminasi disiplin positif. Untuk yang pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat taufik serta hidayahnya. Pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga tak terlimpahkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, baik dari SDN Gadungan 2 dan juga teman-teman dari GPI Plus 3 atas kehadirannya, atas menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada siang hari ini dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah kita semua yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Meskipun siang-siang saya bersama panjenengan dan panjenengan menyempatkan waktunya bersemangat bersama-sama, kita belajar bersama-sama pada siang hari ini dengan penuh semangat, dan mudah-mudahan nanti apa yang akan kita pelajari menjadi pengetahuan kita, menjadi ilmu kita yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada siang hari ini, yakni sesuai yang diaturkan pada tadi, saya akan menyampaikan tentang budaya atau disiplin positif. Sebelum kita mempelajari atau mendalami bersama-sama tentang makna dari disiplin positif, di sini akan saya sampaikan yakni tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ambil bentuk layar. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi itu pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai pendidik, kita sangat bersyukur Bapak Ibu karena kita semua oleh Allah diamanai untuk menjadi seorang guru atau menjadi pendidik. Oleh karena kita diamanai oleh Allah ini menjadi seorang pendidik,
ini bukanlah suatu kebetulan atau bahasa Jawanya ujug-ujug, tapi ini adalah betul-betul kita oleh Allah dipilih untuk berjuang, untuk dapat mengantarkan anak-anak menjadi generasi yang siap menyosong masa depannya dengan baik. Maka kita bersama-sama harus bersyukur kepada Allah karena ternyata kita oleh Allah dipilih menjadi seorang guru, dipilih menjadi seorang pendidik. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini berarti kita karena termasuk adalah pilihan, maka kita berarti oleh Allah juga dituntut untuk mampu sekaligus berusaha bagaimana kita untuk mensukseskan pendidikan, yakni dengan mendidik anak didik kita di sekolah masing-masing dengan sungguh-sungguh, dan harus kita berusaha pula untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Bapak Ibu, mengikuti perkembangan yang ada ini bukan berarti kita memaksakan diri untuk mengikuti atau berusaha mempelajari berbagai macam media dan berbagai IT. Jadi tidak ada tuntutan dalam pendidikan seperti Pak Mujib dan Bapak Ibu yang lain harus memahami media, harus memahami, tetapi kita harus memahami dan berusaha keras agar bagaimana kita dalam mendidik anak-anak itu adalah sesuai dengan perkembangan anak didik tersebut. Kita yakin Bapak Ibu dan saya terus mengingat-ingat, kita ini adalah hasil jerih payah Bapak Ibu guru kita dulu ketika kita masih di bangku sekolah. Pada saat kita di bangku sekolah, kita saat itu dididik oleh Bapak Ibu guru dengan berbagai usaha Bapak Ibu guru kita saat itu, dan otomatis beliau juga bersungguh-sungguh seperti layaknya kita pada saat ini bersungguh-sungguh. Dan beliau, Bapak Ibu guru kita ketika kita dulu belajar di sekolah, beliau juga berusaha agar beliau ketika memberikan pengajaran, ketika memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat atau zaman pada saat kita belajar, sehingga berkat usaha kuat dari Bapak Ibu guru kita pada saat kita belajar bersekolah pada saat itu, alhamdulillah kita pada saat ini oleh Allah ditakdirkan menjadi seorang pendidik di sekolah kita masing-masing. Sama dengan Bapak Ibu guru kita dulu ketika mendidik kita, kita pun juga harus berusaha agar bagaimana kita dapat mengantarkan anak didik kita nanti menuju pembelajaran yang sesuai dengan kodrat dan zamannya.
Tadi sudah saya sampaikan ini. Yang berikutnya adalah tuntunan dalam hidup. Kita pun harus menyesuaikan tuntunan dalam hidup pada diri anak didik. Karena apa? Kekuatan kodrat yang pada anak-anak itu tiada lain adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh itu. Jadi dalam konteks kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangannya adalah kita adalah hanya menjadi penuntun. Kita tidak boleh menjadi pendidik yang menguasai anak didik. Kita harus berusaha menjadi penuntun bagi mereka. Apalagi di zaman sekarang kita dituntut lebih ekstra dalam memberikan sebuah pendidikan kepada anak, karena anak-anak kita tidak lepas pada saat ini dengan adanya media massa. Dengan adanya media massa, kita sangat bersyukur karena apa? Anak-anak menjadi lebih terbuka untuk mereka belajar. Tapi di samping itu ada hal-hal lain yang harus kita waspadai. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara, kita dalam sebagai pendidik itu adalah harus berusaha menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan itu ada dua. Yang pertama, kodrat alam, di mana anak-anak itu berada yang membentuk sebuah kebudayaan dan kebiasaan suatu masyarakat. Jadi anak-anak saat ini kita sebagai pendidik harus menyesuaikan dengan kodrat alam. Kita tidak bisa memaksa anak-anak. Sekali lagi, kita tidak bisa memaksa anak-anak. Kita sebagai pendidik adalah tugasnya menuntun. Karena anak-anak itu mempunyai kodrat alam. Yang kedua adalah kodrat zaman. Situasi dan kondisi dari waktu ke waktu yang pastinya tidak akan pernah sama, sehingga caranya pun harus berbeda. Kita sadari sebagai pendidik bahwa dulu ketika saya belajar itu sudah biasa ada penggaris papan, ada penghapus layar. Saya saat itu dan teringat saat itu saya mencari titik positifnya. Apakah pada saat itu guru tidak menyesuaikan dengan kodrat zaman? Tidak. Karena pada saat itu saya yakin siswa-siswa, pelajar-pelajar, anak didik pada saat itu mentalnya sudah kuat dan masih terikat dengan adanya dukungan dari kondisi sosial masyarakat. Tetapi pada zaman sekarang itu sudah mengalami perbedaan. Kita sebagai pendidik tidak boleh bersuudzon atau buruk sangka. Kenapa sekarang pendidikan dari pendidik khususnya tidak bisa leluasa melakukan ini diprotes, melakukan ini diprotes. Itu
itu bukanlah suatu halangan bagi kita, karena itu merupakan yang harus kita pahami, karena anak-anak pada saat ini memang beda dengan kita pada saat belajar, pada saat kita menjadi seorang siswa. Maka konsep dari Ki Hajar Dewantara yang pertama tadi adalah kodrat, yang kedua ini adalah kodrat zaman. Kita dituntut agar kita selaku pendidik bisa menyesuaikannya. Kemudian pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan, yang berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Inilah Bapak Ibu ringkasan dari saya tentang pembelajaran yang dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi intinya kita sebagai pendidik harus mampu memahami anak dari berbagai kondisi. Memerdekakan ini maksudnya adalah kita menuntut anak-anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan perkembangan anak itu. Kita pun harus berfokus pada proses bukan hasil. Jadi yang kita harapkan, kita bisa mengamalkan apa yang menjadi cita-cita dari Ki Hajar Dewantara. Demikian Bapak Ibu pembukaan tentang adanya pendidikan. Berikutnya akan saya sampaikan tentang budaya positif. Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktek-praktek yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi seseorang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja, atau komunitas. Ini yang dinamakan budaya positif. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Kita pelajari tentang budaya. Menurut panjenengan, budaya itu apa? Budaya. Ada yang mau menjawab? Kebiasaan. Positif berarti baik. Kebiasaan positif. Oke, Pak. Budaya positif, budaya itu kebiasaan positif yang baik. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah agar warga sekolah dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Sesuai yang panjenengan aturkan tadi, budaya itu adalah kebiasaan.
positif yang baik. Hal itu dapat kita jabarkan, yakni berarti budaya positif itu adalah mengandung nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah agar warga sekolah itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini bukan berarti pembelajaran yang hanya terpaku kepada IT saja, tetapi pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini maksudnya adalah anak didik kita itu adalah terdiri dari berbagai macam karakteristik, baik itu lingkungan, keluarga, pergaulan, dan lain-lain, sehingga menuntut kita selaku pendidik untuk mampu menggali dengan berbagai usaha yang nantinya kita dapat mengaplikasikannya dalam pembelajarannya, sehingga anak didik kita ketika menerima pembelajaran dari kita, mereka sesuai, merasa nyaman dengan apa yang sudah kita berikan, yang sudah kita ajarkan. Karena apa? Kita berusaha mempelajari keanekaragaman mereka, dan harapannya inilah di setiap pembelajaran kita berusaha untuk mengadakan semacam asesmen atau penelitian kepada anak didik dari berbagai macam sisi. Adanya kita meneliti itu bukan kita karena ingin mengelompokkan anak-anak, itu tidak, tetapi itu adalah wujud usaha kita agar nanti ketika kita pembelajaran, apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan dapat sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin kita dulu meyakini bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Semua penguatan berdampak positif, efektif, dan bermanfaat. Sekali lagi, karena saya mengakui bahwa saya saat ini adalah bukti dari pembelajaran yang disampaikan
pada guru-guru saya sebelumnya. Terlepas dari itu, kita selaku pendidik memang harus menerima segala kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pada saat awal-awal kita mengakui bahwa kita kadang-kadang selaku pendidik itu seolah-olah menjadi penguasa, seolah-olah menjadi manajer di hadapan anak. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita hindari. Saya tidak mengatakan dulu seperti itu, tidak, tapi hal-hal yang harus kita hindari saat ini. Kenapa harus kita hindari? Karena anak-anak ini, anak didik kita saat ini terdiri atau banyak yang beraneka ragam, sehingga kita dituntut agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan anak didik kita. Kalau kita hanya mengontrol, berarti kita hanya terpaku pada diri kita sendiri. Dalam artian, khususnya saya sendiri dulu sering punya anggapan, ini mau bulan ujung ini mau enak, iso-iso. Itu contohnya, itu adalah hal-hal yang harus kita hindari. Mosok mau nulis Arab alif batak sajim hakok, gak iso-iso. Itu hal-hal yang harus kita hindari. Kita ganti ada apa dengan anak-anak sehingga pembelajaran yang seharusnya dapat diterima dengan mudah kok belum bisa diterima oleh anak-anak. Nah, inilah yang harus kita ubah. Nah, sekarang Bapak Ibu, saatnya kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendidikan teori kontrol. Pada saat dulu kita mengenal istilah realitas, kebutuhan kita sama. Kita menganggap anak didik kita itu kebutuhannya sama, yakni ketika kita akan menyampaikan, misalnya sebagai guru agama kita akan menyampaikan materi surat An-Nas, kita menganggap kebutuhan anak itu sama. Berarti arah-reko ulang artinya surat An-Nas, ulang artinya maksud kandungan dari surat An-Nas. Nah, ini adalah anggapan yang kalau boleh saya mengatakan 25% betul, tapi yang 75% masih perlu kita gali. Karena apa? Teori kontrol tentang dunia, realitas pada diri anak, mereka punya kebutuhan yang berbeda. Semua orang pada saat dulu, semua orang melihat hal yang sama. Perkembangannya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada saat ini kita dituntut, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
dulu saya bisa mengontrol orang lain. Saat ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi intinya kita pada saat-saat ini harus mengubah paradigma. Paradigma itu maksudnya adalah anggapan. Anggapan-anggapan kita pada saat itu bukannya tidak tepat, sudah tepat. Cuma kita perlu mendudukkan pada porsinya. Misalnya, pada saat dulu tadi sudah saya sampaikan bahwa pada saat dulu banyak di antara kita yang menganggap murid itu sama. Setiap kali kita masuk ke kelas, kita menganggap murid itu sama, padahal mereka berbeda-beda. Dari rumah berangkat ke sekolah, mereka punya banyak cerita masing-masing. Seperti saya dulu, saya mengingat ketika saya belajar di SMP, itu saya oleh ibu saya dititipi Bapak Ibu, titipi sarapan. Jadi berangkat ke sekolah itu sambil mengantar sarapan orang-orang yang bekerja di sawah. Ada lagi siswa saya, bukan siswa, teman saya saat itu beda dengan saya. Mereka diantar oleh orang tuanya. Ada lagi teman saya yang ketika berangkat jalan kaki dari rumah sampai ke sekolah. Ada pula teman saya yang berangkat dari rumah katakanlah wis guling-guling gue. Nah, mereka berangkatnya saja mereka sudah bermacam-macam cerita. Ketika sampai di kelas, ketika sampai di sekolah, kok kita menyamakan dan menganggap semua anak sama? Ya berarti apa itu bukan kurang tepat. Nanti pembelajaran kita akan menjadi kurang maksimal. Nah, di sini pada budaya positif ini kita diharapkan mampu menggali keunikan anak-anak, menggali berbagai macam cerita anak-anak ketika berangkat saja sampai ke sekolah itu sudah berbagai macam. Jadi diharapkan kita mampu untuk mengaplikasikannya ketika pembelajaran. Dan ketika kita di dalam kelas, kita pun dituntut untuk menyesuaikan dan mengkondisikan keadaan-keadaan hal-hal yang berbeda tadi dari cerita anak-anak itu harus kita gali. Tujuannya sekali lagi bukan karena kita tidak mau dengan keadaan anak-anak itu, tidak, tetapi kita berusaha agar nanti ketika pembelajaran apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh anak-anak. Kenapa? Karena kita mampu menggali, menyatukan persepsi anak-anak. Nah, itu adalah
Nah, pada berikut ini akan kita pelajari bersama tentang adanya penerapan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar segitiga restitusi. Mboten nate. Nembe niki. Dalam rangka menggali apa yang menjadi kebiasaan anak, sekali lagi tujuannya adalah untuk memaksimalkan pembelajaran kita diharapkan memahami adanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah maksudnya suatu proses dialog yang digunakan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Dalam hal ini, salah satu strategi kita adalah berdialog. Berdialog ini adalah bisa kita praktekkan atau dalam prakteknya tidak harus bertatap muka. Dalam artian dialog ini intinya adalah kita berusaha menggali. Harapannya lagi dalam menggali ini kita nanti dapat membuahkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata anak ini ketika pembelajaran dia kurang maksimal. Ternyata apa? Ternyata ini kendalanya. Jadi kita diharapkan berdialog. Kalau tidak bisa berdialog, kita menggunakan celah-celah usaha yang bisa menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa anak ini ketika dalam pembelajaran kurang maksimal karena suatu masalah ini. Nah, kita diharapkan sebagai seorang pendidik mengadakan hal semacam itu. Tiga tahapan restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kemudian validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan masalah ini yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bapak Ibu, ketika ada anak yang membuat sebuah kesalahan atau melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta boleh menjustis anak itu dengan berbagai macam predikat. Tetapi kita harus menyadari bahwa itu adalah bagian dari proses pembelajaran.
ketika membuat suatu permasalahan atau melakukan suatu kesalahan, kita harus menanamkan di hati kita bahwa itulah merupakan bagian dari proses pembelajaran. Tindakan-tindakan yang kita lakukan nanti ketika ada anak berbuat masalah, berbuat salah, dan kita menganggap itu adalah sebuah proses pembelajaran, maka tindakan-tindakan kita jelas akan berbeda. Ketika anak membuat suatu masalah, berarti dia pun pasti juga lagi ada masalah. Tahu banget. Kalau tiap hari, betul Bu. YouTube-nya penuh masalah. Nah, itu dijawab oleh Pak Eko. Bagaimana kalau tiap hari? Berarti hidupnya penuh masalah. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Anak-anak itu rata-rata ketika berangkat sekolah, dia pasti punya cerita masing-masing, dia pasti punya masalah masing-masing. Nah, kita dituntut kejeliannya itu manakala masalah itu kurang mengenakan bagi kita, kurang nyaman, kurang membuat kita nyaman ketika pembelajaran, ketika pelajaran. Ini akan menghasilkan sebuah tindakan kita yang bijaksana manakala kita memegang prinsip bahwa anak ketika berbuat salah itu karena dia sedang mengalami proses pembelajaran. Nah, itulah kita uniknya menjadi pendidik. Kita dituntut untuk sesuai dan menyesuaikan dengan berbagai macam karakteristik anak-anak. Yang kedua, dalam hal menstabilkan masalahnya adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya apa? Dalam hal ini kita sebagai pendidik harus berusaha menggiring anak-anak untuk apa? Ke arah sukses. Ke arah sukses ini bukan berarti kita berhasil 100%. Dalam artian dalam contohnya, kita dalam hal, kalau guru agama dalam hal praktek wudhu, anak-anak ketika praktek wudhu jelas dalam satu sekolah, satu kelas itu pasti berbeda-beda. Ada yang ketika anak sudah menerima materi pembelajaran wudhu, karena dia dari rumah dan juga dari keluarga yang disiplin dalam hal agama, ketika di sekolah ada materi wudhu dia langsung menerima. Ini berarti dalam diri anak tersebut boleh dikatakan dia tidak mengalami identitas gagal. Tapi di sisi lain ada juga siswa kita yang dia punya minat yang kuat untuk memahami
praktek itu secara baik dan benar, tetapi dia kurang mendapatkan dukungan atau keluarganya kurang mendukung. Nah, inilah yang kita berusaha menggiring anak ini untuk ke identitas sukses. Maksudnya kita sebagai pendidik dalam hal menstabilkan masalah ini, kita berusaha agar anak itu mampu memperagakan gerakan mundur dengan baik dan benar, sama dengan temannya tadi yang dari keluarga yang termasuk disiplin dalam hal keagamaan. Nah, ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, ini pasti ada. Betul gitu, Bapak Ibu? Pasti ada di kelas kita. Mau tidak mau, dan ini memerlukan kejelian kita dalam menangani. Nah, inilah yang termasuk menjadi PR saya juga dan PR kita bersama. Kalau di SDN saya, di SDN Watu Gede 2, dulu Bapak Ibu, siswanya hanya 3, 7, 9. Saya cukup mudah mengkondisikannya. Tapi kalau jumlahnya 33, nah itulah yang menjadi kendala juga. Tetapi saya dengan adanya mengikuti pendidikan guru penggerak ini juga menemukan sebuah ide. Ide apa, Bapak Ibu? Saya berusaha menggali anak-anak, menggali apa yang sebenarnya mereka rasakan. Karena kita yakini bahwa anak didik kita berangkat ke sekolah itu mereka pasti punya niat belajar yang sungguh. Tetapi kendala-kendala atau masalah-masalah kemudian timbul dalam proses dia berangkatnya, proses di kelasnya. Nah, inilah yang harus kita gali. Triknya Bapak Ibu bagaimana? Yang kedua adalah validasi tindakan. Kita berusaha bisa memvalidasi tindakan siswa. Tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi dari validasi tindakan ini kita berusaha apakah anak ini yang kurang memahami dari materi wudhu ini, apakah dia memang minat belajarnya kurang, atau karena ada suatu masalah, atau karena ada apa. Nah, ini kita dituntut agar bisa memvalidasi tindakan. Setelah kita mampu memvalidasi tindakan, kita dianjurkan untuk menanyakan keyakinan. Dari proses-proses tadi, dua proses tadi, kita dituntut pula menanyakan keyakinan. Setelah anak itu mempelajari,
atau mau mempelajari hal-hal tentang wudhu, anak kita arahkan untuk mengetahui keyakinan yang ada pada dirinya, sehingga ketika anak mampu dalam mengetahui keyakinan yang ada, mereka akan muncul motivasi secara intrinsik, motivasi dari dirinya sendiri, sehingga akan menimbulkan tindakan-tindakan yang benar. Bapak Ibu, ini saya akan mencontohkan kasus pertama. Kasus ini sifatnya hanyalah contoh. Saya sekarang ini merangkap di dua lembaga kejuruteraan, karena di SDN Watu Gede 2 ada Umami. Saya menggunakan tes di SDN Asmoro Bangun 3. Nah, ini adalah contoh, hanya contoh saja. Anak-anak Rosida ini yang sebenarnya dia adalah rajin, cuma ini saya buat kasus yang pertama. Rosida tidak terima pekerjaannya, selalu dicontoh oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Lah, sinten niku? Pernahkah Bapak Ibu mengalami ini? Oh, sering, Pak. Gimana Bapak Ibu? Iya. Iya. Mau Bapak Ibu? Itu hal nyata ya. Kadang-kadang anak yang pandai itu kan ketika dia ulangan, kadang saya kemudian kita lagi pikir tutupi Batas batas kotas. pokoknya dia bahasanya Pak Agis itu memprivasi dirinya. Tidak boleh ada yang mencontek. Kemudian si Rosida ini dia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Maka tindakan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Rashid. Diintrospeksi. Dalam hal menstabilkan identitas ini maksudnya adalah kita apa nggak istilahnya? Etok-etok itu bela nih. Yo bener, kamu memang harus mempertahankan itu. Jangan sampai ulanganmu itu dicontek. Ini trik yang pertama adalah menstabilkan identitas. Karena apa Bapak Ibu? Itu adalah suatu hal yang berharga bagi anak, sangat berharga. Maka ketika ada anak yang semacam itu, dia marah, contekannya apa, ulangannya dicontek oleh temannya, itu adalah hal yang sangat wajar dan
dan itu adalah merupakan identitas dia. Kita tidak boleh menghilangkan hal itu. Dalam artian ngono paling kancamu ya kok bangga kleru. Nah, itu adalah hal yang kurang tepat ketika menanggapi ada anak yang punya masalah seperti itu. Jadi kita harus menstabilkan dengan apa? Dengan ucapan ya benar apa yang kamu lakukan, memang harus seperti itu. Apa yang menjadi hak milik kita harus kita pertahankan. Sinau, Bu. Sinau moyo-moyo ya. Contek. Contek. Iya. Enak. Kurang keras nih. Nah, setelah yang tadi, yang kedua adalah validasi tindakan. Ini maksudnya kita menggali apa? Kenapa itu dilakukan oleh si Rosida tadi? Ternyata Bapak Ibu ketika Rosida ini dicontek ulangannya oleh temannya, dia itu marah dengan menggeber-geber atau nutuki meja. Nah, kita sebagai guru harus jeli dalam masalah ini, dalam artian kita menanyakan dulu, istilahnya menstabilkan identitas tadi, validasi tindakan. Sampai man nyapo tentu pas dicontek ulangan sampean kok nutuk meja, nesu bareng nyapo. Tidak boleh menyalahkan. Terima nutuk meja. Itu menurut teori ini kurang benar. Kita harus memvalidasi tindakan itu dengan ucapan seolah-olah bukan membela tapi mengiyakan. Oh, mang sampean brek-brek meja mergo ulangane sampean mang dicontoh. Nah, baru yang ketiga setelah itu menanyakan keyakinan. Sing bener. Bapak Ibu, ini dalam hal menanyakan keyakinan, ini sebelumnya kita harus bersama-sama anak ketika dalam proses pembelajaran kita membentuk sebuah keputusan atau keyakinan bersama. Maksudnya keyakinan bersama ini adalah bisa diumpamakan atau disamakan dengan
peraturan kelas, tapi tidak sama. Kalau peraturan kelas itu kadang-kadang sifatnya maksa. Kalau keyakinan kelas ini adalah berdasarkan apa-apa yang diinginkan oleh anak. Jadi kita katakanlah ketika bahasanya pun ketika kita lihat kontrak belajar, pas nalikane pelajaran iki sampai kudunya wae itu anak-anak kita tanya atau kita suruh menulis dalam sebuah lembaran, kemudian kita kumpulkan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Manakala ada permasalahan kita tinggal mengaitkan, tinggal menanyakan. Hidup bener sampai pas enek kancane nyontek sampai tidak terima, tentu harus dijaga. Tapi apakah dengan gebrek-gebrek meja, dengan memukul meja dengan keras-keras, itu apakah sesuai dengan keyakinan kita dulu, sesuai dengan kesepakatan kita dulu? Lebih biasanya kan di papan itu ada istilah keyakinan kelas itu. Di situ tertera menghormati teman. Nenek sampai kira-kira dengan memukul meja keras-keras itu termasuk menghormati teman apa tidak? Mboten makna. Maksudnya di sini menanyakan keyakinan adalah biarkan anak itu membuat kesimpulan sendiri bahwa tindakannya itu salah atau benar. Nah, dari situlah Bapak Ibu kita diharapkan nanti akan mampu menggali masalah secara komprehensif, akhirnya menghasilkan keputusan yang baik. Nah, kita akan melihat video ini. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Iya, men. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi bersalah. Itu tidak masuk dalam kurikulum merdeka itu namanya. Betul. Itu namanya kurikulum dijajah. Naren, Ini yang kedua. Oh, ini Pak Eko nih, sing kedua nih. Ngapian nih. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Seneng, Bu. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Sampai ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke Dengan kelas. tindakan guru ini anak akan banyak merasa bersalah. Kita lihat tindakan yang ketiga, ini sebagai teman. Dengan santai. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ini loh. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Tindakan itu guru ini Jadi biar juga saya kencang masih kurang tepat kencang, Bu. karena akan Ya sudah, menyebabkan sekarang anak menjadi lain kali ketanggungan larinya atau lebih cepat kecanduan. ya. Biar Dia nanti akan kalau hanya lagi, respect pada bikin seneng ibu. guru-guru yang semacam ini. Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bisa ditembak ya. Iya, besok kalau ada yang nanti dia akan pasti lapornya hanya ke guru itu. Guru yang lain tidak. Pak Ekon. Pak Ekon. Pak Eko. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini posisi yang ketiga yang diharapkan bisa kita praktekkan. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itulah Bapak Ibu sekilas dari video. Jadi intinya kita siswa diharapkan untuk selalu menggali masalah-masalahnya terlebih dahulu,
kemudian menanyakan atau memberikan informasi tentang hal-hal yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah biarkan anak itu menggali sendiri atau mengingat-ingat sendiri hal yang semestinya ia lakukan. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa anak-anak didik kita ketika kita memperagakan dalam hal apapun ketika pembelajaran, kita diharapkan bisa mempraktekkan atau melakukan hal tersebut sehingga anak didik kita ketika proses pembelajaran bisa nyaman dengan kita, bisa enjoy ketika pembelajaran, karena masalah-masalah yang ada sebelumnya atau setelahnya sudah teratasi oleh dirinya sendiri dan dia sadar dengan atas kesadaran hatinya sendiri. Demikian Bapak Ibu hal yang dapat saya sampaikan terkait adanya disiplin positif dan segitiga restitusi masalah. Semoga dapat menjadikan bagi kita ilmu yang dapat menjadikan kita menjadi guru yang lebih bijaksana dan punya banyak strategi dalam hal pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, monggo bila ada yang ingin tanyakan. Pas gitu? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini oleh Allah serta disertai ridhonya sehingga dapat menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak didik kita dengan kita memperagakan hal tersebut dapat menjadi anak-anak yang solih solihah, mampu secara mandiri untuk mengatasi masalah mereka dengan baik. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu, kesempatan, dan kerelaan hatinya dalam presentasi saya pada siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan jerih payah Bapak Ibu pada siang hari ini oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.